Halo Narnians people, apa kabarnya nih kalian semua? Tontonan kita kali ini adalah suatu film yang cukup berjaya pada masanya, yaitu Narnia pertama dengan judul The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Sedikit nostalgia dulu tuh kalau nonton Narnia di kaset CD, diputarin filmnya pakai DVD player gitu, yang nyambung ke TV atau PC yang udah ada DVD playernya. Wah, indahnya masa kecil. Anyway, The Chronicles of Narnia sendiri awalnya merupakan sebuah seri novel fantasi karya Clive Staples Lewis atau lebih dikenal sebagai C.S. Lewis. Terdiri dari 7 seri buku novel fantasi yang ditujukan untuk anak-anak. Film ini sendiri mengambil konsep nuansa Fantasyland layaknya Alice in Wonderland dan memiliki konsep-konsep mitologi, sihir dengan balutan referensi-referensi rohani. Kurang lebih akan menceritakan bagaimana perjalanan 4 saudara kandung keluarga Pevensie, yaitu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy di negeri fantasi Narnia yang akan mengubah hidup mereka. Segitu aja dulu yang gue kasih tahu, sisanya simak sampai habis. Dan agar biar nggak kepanjangan, langsung saja yuk main Valorant, internetnya pakai koneksi LAN, kompe berjam-jam sampai insomnia. Buat kawan-kawan yang mau lihat sang singa aslan, ini dia film yang berjudul Narnia Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis 18 tahun lalu pada 8 Desember 2005, disutradarai oleh Andrew Adamson yang pernah menyutradarai salah satu film animasi yang memiliki banyak penggemar, yaitu film animasi dengan judul Shrek 1 dan Shrek 2, juga menempati posisi sebagai penulis bersama Anne Peacock dan Christopher Marcus. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor-aktris seperti Liam Neeson sebagai pengisi suara dari sang singa aslan, penguasa dan raja sebenarnya Narnia. Kemudian ada Tilda Swinton alias penyihir The Enchanted, maksud saya sebagai Jadis, penyihir putih atau White Witch, villain utama dalam film ini. Selanjutnya juga ada Pevensie bersaudara, yaitu William Moseley sebagai Peter Pevensie, Anna Popplewell sebagai Susan Pevensie, Skander Keynes sebagai Edmund Pevensie, Georgie Henley sebagai Lucy Pevensie. Kemudian juga ada James McAvoy si Profesor X di sini sebagai Mr. Tumnus, makhluk faun setengah kambing setengah manusia. Terus juga ada Jim Broadbent sebagai Profesor Dirgory Kirk, seorang pria tua yang memiliki kediaman kastil besar dan mempunyai lemari besar ajaib untuk pergi ke Narnia. Elizabeth Hawthorne sebagai Mrs. McCready, pelayan kastil kediaman dari Profesor Kirk beserta deretan papan atas lainnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita mau kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menonton film yang satu ini, agar cinema experience kalian lebih berasa. Kalau misalkan udah saatnya nostalgia sambil kita rewatch, kuy. Cerita diawali dengan kejadian Perang Dunia di mana pesawat terlihat mengebom seluruh isi kota. Kejadian ini sepertinya berada di kota London. Sampailah kita pada 4 karakter utama film ini. Mereka semua merupakan kakak beradik dari anak yang paling tua yaitu Peter, kemudian Susan, ketiga Edmund, dan anak terakhir Lucy. Edmund mengintip untuk melihat kejadian di luar yang sedang kacau. Langsung diamankan sang ibu beserta Peter untuk masuk menuju tempat yang aman. Pada saat kondisi semakin genting, Edmund berusaha kembali dan memaksakan diri untuk mengambil foto ayahnya, seorang prajurit perang. Peter yang saat itu sudah tersulut emosi memarahi Edmund karena bertindak ceroboh sendiri. Malam peperangan telah berlalu. Pada pagi hari di stasiun, keempat saudara tersebut bersiap-siap untuk mengungsi ke tempat lain. Diantar oleh sang ibu, mereka semua berpamitan dengan haru untuk segera menaiki kereta yang akan membawanya ke tempat pengungsian sementara. Kereta yang diprioritaskan untuk membawa anak-anak ke tempat pengungsian aman pun berangkat. Keempat saudara itu melambaikan tangan perpisahan pada ibu mereka. Setelah mereka menemukan ruangan untuk duduk, kereta terus berjalan sambil diiringi musik soundtrack khas Narnia yang sangat nostalgia. Opening title The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe muncul. Tak lama berselang, mereka tiba di pemberhentian pertama. Teman satu ruangan mereka duluan turun dari gerbong. Lanjut kereta berjalan kembali sampai ke tempat yang mereka tuju. Sesampainya di sana, mereka turun di tempat yang sepi sampai kemudian dijemput oleh wanita tua bernama Mrs. McCready memakai gerobak angkut yang ditarik kuda. Pevensie bersaudara pun sampai ke kastil untuk tempat sementara mereka mengungsi dari perang. Mrs. McCready menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan selama di kastil. Saat hujan turun pada saat malam hari, Lucy menyarankan kepada saudara-saudaranya agar bermain petak umpet saja. Peter pun mengiyakan keinginan adiknya tersebut dan berjaga, sedangkan yang lain segera pergi untuk mencari tempat persembunyian. Lucy yang belum menemukan tempat persembunyian akhirnya tiba pada ruangan kosong yang hanya berisikan lemari pakaian kayu yang besar.
Tidak ada pilihan lain, Lucy akhirnya memutuskan untuk masuk bersembunyi di dalam lemari tersebut. Tetapi anehnya, secara mengejutkan lemari tersebut terhubung ke dunia fantasi bersalju yang sangat luas. Lucy yang takjub terpesona melihat sekeliling tempat bersalju tersebut sampai tiba ke dekat tiang lentera. Terkejut secara tiba-tiba, Lucy bertemu makhluk fana memiliki wujud seperti faun bernama Mr. Tumnus. Setelah berkenalan dengan Mr. Tumnus, dia pun mengundang Lucy untuk minum teh di rumahnya. Mr. Tumnus menawarkan Lucy untuk mendengarkan lagu penghantar tidur Narnia, tetapi sebenarnya ia menjebak Lucy sampai terlelap tidur. Pada akhirnya dia mengakui bahwa dirinya telah menjebak Lucy untuk menjadi tawanan penyihir putih yang mengaku sebagai Ratu Narnia padahal palsu. Lucy pun bergegas langsung diantar Mr. Tumnus ke jalan menuju pulang. Mr. Tumnus bersedih dan menangis merasa bersalah karena telah menjebak Lucy. Saat kembali, Lucy langsung memberitahu saudara-saudaranya yang lain, tetapi mereka tidak percaya tentang Narnia. Tak lama berselang, pada malam hari Lucy mengendap-ngendap untuk masuk ke dalam lemari Narnia lagi. Kebetulan ada kakaknya yaitu Edmund diam-diam mengikuti dari belakang dan masuk ke dalam lemari menuju Narnia. Pada saat Edmund masuk ke Narnia, dia secara tidak sengaja bertemu dengan penyihir putih dengan kereta kencana bersama kurcaci bawahannya. In fact, human. Yes, of course. Penyihir putih langsung memperkenalkan dirinya kepada Edmund sebagai ratu dari Narnia. Sambil berbincang, Edmund diberikan minuman hangat juga dengan manisan Turkish Delight oleh penyihir putih. Sang penyihir putih meminta Edmund untuk membawa saudara-saudaranya ke Narnia dengan balasan manisan tersebut lagi. Akhirnya Lucy pun bertemu Edmund di Narnia dan mereka kembali ke rumah Profesor Kirk. Dari cerita Lucy, Edmund menyadari bahwa wanita yang ditemuinya itu adalah penyihir putih. Tetapi Edmund tak mengatakannya kepada siapapun tentang hal itu. Dia bahkan menyangkal pada Peter dan Susan bahwa telah masuk ke Narnia. Saat Lucy menceritakan hal itu kepada mereka, Lucy pun sedih menangis keluar sampai menabrak Profesor. Mrs. McCready yang hampir marah disuruh Profesor menenangkan Lucy. Peter dan Susan dipanggil oleh Profesor Kirk dan menjelaskan apa yang terjadi, dan menyarankan agar Peter dan Susan mempercayai perkataan adiknya tersebut. Keesokan pagi harinya, di hari yang cerah, Pevensie bersaudara bermain baseball di luar halaman. Sialnya, bola melesat memecahkan salah satu kaca kastil dan membuat berantakan benda di sana. Mrs. McCready yang mendengar suara berisik langsung mencari Pevensie bersaudara. Mereka semua berlari menghindari Mrs. McCready yang terdengar langkah kakinya makin mendekat. Lucy pun menyarankan mereka agar bersembunyi di dalam lemari Narnia. Peter dan Susan langsung kaget ketika mereka mendapati perkataan adiknya yang benar tentang negeri fantasi yang luas di dalam lemari tersebut. Mereka semua takjub seketika. Lanjut, Peter memaksa Edmund untuk meminta maaf kepada Lucy, dan Lucy menerima semua permintaan maaf kakak-kakaknya tersebut. Mereka semua pun melanjutkan perjalanan untuk berkunjung ke rumah Mr. Tumnus. Pada saat sudah berada dekat tempat tujuan, rumah Mr. Tumnus pun hancur berantakan seperti habis kena ciduk gerebek polisi. Ternyata ada secercak surat tergeletak di sana. Isinya mengatakan Mr. Tumnus ditangkap atas pengkhianatan kepada Ratu Narnia dengan ditandatangan oleh Maughrim penegak hukum setempat. Saat mereka keluar dari rumah Mr. Tumnus, mereka bertemu dengan berang-berang yang bisa bicara di sana. Berang-berang tersebut mengajak Pevensie bersaudara untuk bertamu ke rumahnya. Sambil dijamu di meja makan, Tuan Beaver si berang-berang menceritakan sebuah ramalan bahwa akan datang 2 anak Adam dan 2 anak Hawa yang akan mengalahkan penyihir putih dan mengisi 4 tahta di Cair Paravel. Berang-berang juga menceritakan tentang Raja Narnia sebenarnya. Sang singa gagah yang bernama Aslan telah menghilang sekian lama, tetapi sekarang kembali lagi. Tiba-tiba, Edmund diam-diam menyelinap pergi keluar menuju istana penyihir putih. Saudara-saudara yang lainnya langsung berlari mengejar Edmund karena khawatir. Tetapi terlambat sudah karena Edmund sudah masuk ke dalam istana penyihir. Tuan Beaver pun menahan Peter agar tidak bertindak ceroboh dan mengajak mereka untuk mencari cara yang lain. Lanjut, Edmund memasuki istana yang dimana terdapat banyak patung batu, yaitu musuh-musuh penyihir yang telah disihir menjadi batu. Seketika dia langsung diterkam oleh serigala bernama Maughrim, sang kapten yang bertindak sebagai polisi penyihir putih. Berang-berang yang menyadari bahwa mereka diburu oleh bawahan penyihir putih langsung bergegas pergi melewati gorong-gorong dengan membawa Pevensie bersaudara. Saat keluar dari gorong-gorong, mereka bertemu rubah yang ternyata adalah sekutu Aslan. Sang rubah pun menolong mereka dari kejaran para serigala dengan menunjukkan arah yang salah. Kembali lagi ke kastil penyihir putih, Edmund ternyata satu sel penjara dengan Mr. Tumnus. Mr. Tumnus pun menyadari bahwa Edmund adalah saudara dari Lucy. Tiba-tiba penyihir putih masuk dan mengancam akan membunuh Edmund karena bawahannya belum menemukan saudara-saudaranya di gubuk berang-berang. Penyihir putih langsung mempersiapkan pengejaran Pevensie bersaudara menggunakan kereta kencana membawa Edmund bersamanya.
Di tengah perjalanan, berang-berang mendengar ada suara kereta kencana mengejar mereka. Sontak mereka semua langsung berlari karena mengira itu adalah kereta kencana penyihir putih. Bersembunyi di bawah lubang batu, berang-berang memanggil Pevensie bersaudara karena ada yang ingin bertemu mereka. Dikiranya penyihir putih, melainkan sang Sinterklas mengunjungi Pevensie bersaudara dan memberikan mereka masing-masing hadiah. Peter yang mendapatkan pedang dan perisai, Susan mendapatkan trompet dan satu set alat panah, Lucy mendapatkan botol kecil berisi cairan penyembuh yang hanya setetes bisa memulihkan siapapun yang sedang sekarat, dan sebuah pisau belati. Sesampainya di tepi sungai, terlihat sungai sudah mulai mencair. Mereka bergegas untuk melewatinya tetapi dihadang para serigala penyihir putih. Tidak sempat melawan, air terjun yang segera mencair membanjiri mereka. Peter dengan sigap menancapkan pedangnya ke pecahan es dan membawa mereka ke tepi sungai yang aman. You're Lucy Pevensie's brother. I meant... Come out, come out. I hope you've all been good, because there's someone here to see ya. Penyihir putih yang telah datang mendapati sungai sudah tidak bisa diseberangi karena mencair. Akhirnya mereka tiba di kamp markas para pasukan Aslan. Di sana Peter dengan tegas berkata ingin bertemu Aslan. Saat bersamaan seluruh pasukan di belakang tunduk saat sang singa yang gagah keluar dari tendanya. Aslan menyambut dengan hangat kedatangan mereka dan bertanya di mana saudaranya yang lain, yaitu Edmund. Peter mengatakan bahwa dia ditawan oleh penyihir putih. Peter yang sedang melihat ke arah Cair Paravel, tempat yang nantinya akan menjadi singgasananya bersama para saudaranya, dihampiri Aslan dan dia menceritakan kepada Peter tentang Deep Magic yang mengatur seluruh Narnia. Di lain tempat, Susan dan Lucy yang sedang bermain di sungai ternyata sudah siap diterkam oleh serigala penyihir putih. Sontak Susan meniupkan trompet untuk bala bantuan. Peter yang mendengar langsung bergegas berlari dan menyelamatkan saudarinya. Aslan mengatakan bahwa ini adalah pertarungan Peter. Duel antara Peter dan serigala pun berlangsung. Ketika diterkam, Peter langsung menghunuskan pedangnya dan berhasil membunuh sang serigala. Aslan menyuruh pasukannya untuk mengikuti serigala lainnya dan membawa Edmund kembali sambil dia menobatkan Peter menjadi kesatria Narnia. Pada kamp penyihir putih, pasukan Aslan berhasil membawa Edmund kembali. Keesokan harinya, Pevensie bersaudara mendapati Edmund sudah ada di kamp Aslan. Saat mereka menyantap makanan dan berencana untuk pulang kembali ke tempat asal mereka, Edmund menyuruh saudara-saudaranya agar tetap tinggal dan membantu rakyat Narnia perang dengan pasukan penyihir putih. Tak lama berselang, Pevensie bersaudara melakukan latihan perang di mana Peter dan Edmund berlatih berkuda juga keahlian pedang. Sedangkan Susan memanah bersama Lucy berlatih melempar pisau belati. Secara mengejutkan, Beaver berang-berang datang menghampiri Edmund dan berkata bahwa penyihir putih datang ke sini untuk mencari Edmund. Penyihir putih pun mengatakan bahwa darah Edmund adalah miliknya. Setiap pengkhianat adalah miliknya dan harus mati di atas Stone Table. Aslan dengan tegas mengatakan jangan membawa-bawa peraturan Deep Magic karena saat Narnia dibentuk dia juga ada di sana. Dia menyarankan agar penyihir putih mau berunding berbicara dengannya secara tatap muka. Menunggu hasil keputusan, penyihir putih dan Aslan selesai berunding dan akhirnya mencabut tuntutannya atas darah Edmund. Tetapi penyihir putih menagih apa yang dikatakan Aslan. Malam harinya Aslan meninggalkan perkemahan diam-diam, namun diikuti Susan dan Lucy, dan dia memberitahukan tentang pertukarannya tersebut. Sang penyihir mengikat Aslan di meja batu lalu membunuhnya dengan pisau. Keesokan pagi harinya, Peter mau tidak mau harus memimpin perperangan melawan pasukan penyihir putih bersama semua pasukan Aslan. Dengan menghunuskan pedangnya tanda bahwa perperangan dimulai, Peter mengutus semua burung gripon untuk membawa batu dan menghantamkannya pada pasukan penyihir putih. Beralih ke tempat Stone Table, Lucy dan Susan menghampiri Aslan yang terbujur kaku, dan saat matahari muncul secara mengejutkan Aslan hidup kembali. Kemudian Aslan menjelaskan salah satu hukum dari Deep Magic tersebut adalah jika nyawa yang tak bersalah menggantikan seorang pengkhianat, maka nyawa tersebut tetap hidup. Aslan mengangkut Lucy dan Susan di punggungnya kemudian pergi ke istana penyihir putih, yang dimana dia mengembalikan semua orang dari wujud batu. Kembali lagi ke pertempuran, Peter dan Edmund memimpin perang melawan penyihir putih dan pasukannya, namun mereka hampir kalah dan mundur ke bukit berbatuan. Aslan tiba dengan membawa bala bantuan. Akhirnya para penduduk Narnia mengalahkan musuh mereka dan penyihir putih langsung diterkam dan dibunuh oleh Aslan. Seusai berperang, Aslan meniup semua makhluk-makhluk yang telah menjadi patung kembali pulih, dan Lucy meneteskan cairan ajaib untuk menyembuhkan luka mereka. Di Cair Paravel, Pevensie bersaudara akhirnya dinobatkan menjadi Raja dan Ratu Narnia. Mereka menjadi King Peter the Magnificent, Raja Peter yang agung, Queen Susan the Gentle, Ratu Susan yang lemah lembut, King Edmund the Just, Raja Edmund yang adil, dan Queen Lucy the Valiant, Ratu Lucy yang berani. Kemudian Lucy yang sedih karena Aslan ingin pergi ditenangkan oleh Mr. Tumnus dan mengatakan Aslan pasti kembali saat dibutuhkan.
Beberapa tahun kemudian pun berlalu. Pevensie bersaudara yang kini menjadi sang raja dan ratu Narnia telah beranjak dewasa. Ketika mereka sedang berkuda memburu rusa putih, mereka melihat tiang lentera yang tidak tampak asing bagi mereka. Kemudian Lucy mengingat sesuatu akan lemari. Ketika mereka masuk ke semak-semak, secara mengejutkan mereka telah kembali lagi ke dunia mereka dan kembali ke umur mereka saat itu. Profesor Kirk bertanya apakah yang mereka lakukan di dalam lemari. Peter berkata bahwa profesor tidak mungkin percaya, tetapi profesor tersebut menantangnya. Dan akhirnya film pun ditutup dengan post credit scene di mana Lucy berusaha masuk lagi tetapi tidak bisa. Yang dimana ternyata sudah ada Profesor Kirk dari tadi di sana dan mengatakan kita tidak bisa mencari Narnia, melainkan Narnia lah yang akan mencari kita jika kita dibutuhkan kembali. Begitulah kira-kira keseluruhan dari film The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Kini saatnya kita breakdown beberapa yang bisa kita highlight dari film satu ini. The Chronicles of Narnia, garapan seri buku novel fantasi karya C.S. Lewis, memiliki beberapa judul novel. By the way, di sini kita sebut Narniaverse saja ya, karena belum ada penyebutan pasti untuk universe pada Narnia. Untuk memulai perjalanan membaca buku novel Narniaverse. Berdasarkan urutan publikasi bukunya, maka The Chronicles of Narnia dimulai dari The Lion, The Witch, and the Wardrobe tahun 1950, dilanjutkan dengan Prince Caspian, The Return of Narnia tahun 1951. Kemudian dilanjutkan The Voyage of the Dawn Treader tahun 1952. Kemudian ada The Silver Chair tahun 1953 dan kemudian ada The Horse and His Boy tahun 1954 dan kemudian juga ada The Magician's Nephew tahun 1955 dan diakhiri dengan The Last Battle tahun 1956. Tetapi jika dirunut berdasarkan kejadian kronologi timeline, maka urutannya adalah dari yang pertama, yaitu The Magician's Nephew. Magician's Nephew berlatar prequel dan menampilkan kisah asal-usul dibentuknya Narnia, bagaimana Aslan menciptakan dunia dan bagaimana kejahatan pertama kali memasukinya. Dirgory Kirk dan temannya Polly Plummer menjadi tokoh utama dalam cerita ini, tersandung ke dunia yang berbeda dengan bereksperimen menggunakan cincin ajaib yang diberikan oleh paman Dirgory, yaitu Uncle Andrew Catterley. Di dunia Charn yang sekarat, mereka membangunkan Ratu Jadis, yang dimana Jadis kemudian menjadi penyihir putih pada film ini. Cerita ini berlatarkan tahun 1900, ketika Dirgory masih berusia 12 tahun. FYI ini guys, setelah 40 tahun si Dirgory Kirk ini adalah profesor tua yang kita lihat pada film tadi. Selanjutnya ada buku dengan judul The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Cerita di dalam buku kurang lebih hampir sama dengan yang ada di filmnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan peristiwa di buku dengan judul The Horse and His Boy, menceritakan peristiwa pada masa pemerintahan Pevensie di Narnia, sebuah era yang dimulai dan berakhir pada bab terakhir. Karakter utama dari film ini adalah seorang anak laki-laki bernama Shasta dan seekor kuda yang bisa bicara bernama Bree. Keduanya mulai terikat di negara Calormen. Secara kebetulan mereka bertemu dan merencanakan kembali ke Narnia, dan kebebasan sepanjang jalan mereka bertemu dengan Aravis dan kudanya yang bisa berbicara bernama Hwin, yang juga ingin melarikan diri ke Narnia. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Prince Caspian, The Return of Narnia, menceritakan kisah perjalanan Pevensie bersaudara yang kembali ke Narnia setelah menghabiskan 1 tahun di tempat asal mereka. Dengan ajaib mereka tiba-tiba diteleportasi kembali oleh kekuatan trompet Susan, yang ditiup oleh Pangeran Caspian untuk memanggil bantuan pada saat yang dibutuhkan. Kastil mereka hancur dan semua orang Narnia telah mundur sejauh ini dalam diri mereka, sehingga hanya sihir Aslan yang dapat membangunkan mereka. Seri buku ini telah juga diadaptasikan ke dalam movie dengan judul The Chronicles of Narnia Prince Caspian pada tahun 2008. Next dilanjutkan dengan peristiwa The Voyage of the Dawn Treader, menceritakan Edmund dan Lucy Pevensie yang kembali bersama sepupu mereka yang sombong, bernama Eustace Crabbe, kembali ke Narnia setelah 1 tahun dari tempat asal mereka. Di sana mereka bergabung dengan armada Caspian di kapal Dawn Treader untuk menemukan 7 bangsawan yang dibuang saat Miras mengambil alih tahta. Perjalanan berbahaya ini membuat mereka berhadapan langsung dengan banyak petualangan berbahaya, juga saat mereka berlayar menuju negeri Aslan di ujung dunia. Cerita dilanjutkan kembali pada buku yang berjudul The Silver Chair, merupakan buku Narnia pertama yang tidak melibatkan anak-anak Pevensie, melainkan berfokus pada Eustace. Eustace yang dipanggil kembali ke Narnia oleh Aslan bersama teman sekelasnya Gilpol. Mereka diberi 4 tanda untuk membantu mencari putra Pangeran Caspian, yaitu Rilian, yang menghilang 10 tahun sebelumnya dalam upaya membalaskan dendam kematian ibunya. Kemudian kita sampai pada buku yang terakhir dengan judul The Last Battle, mengisahkan akhir dunia Narnia, kira-kira 200 tahun setelah peristiwa The Silver Chair.
Diceritakan Jill dan Eustace kembali untuk menyelamatkan Narnia dari kera yang bernama Shiv yang mengelabui puzzle si keledai untuk menyamar sebagai singa Aslan. Hal itu mempercepat konflik antara Calormen dan Raja Tirion sehingga mengarah ke akhir Narnia atau kiamat Narnia. The Chronicles of Narnia menggambarkan dunia di mana Narnia adalah salah satu daratan utama yang dikelilingi oleh lautan. Ibu kota Narnia terletak di tepi timur daratan di tepi Samudra Timur Besar. Lautan ini berisi pulau-pulau yang dijelajahi dalam The Voyage of the Dawn Treader. Pada daratan utama, Lewis menempatkan negara Narnia, Archenland, Calormen, dan Telmar, bersama dengan berbagai wilayah lain yang tidak digambarkan sebagai negara. Tidak lupa juga dengan dunia bawah serta ujung dunia di mana tempat menuju ke negeri Aslan. Aslan. You have come far. Your adventure begins now. Who are you? I am Prince Caspian. Gimana? Udah tahu kan gambaran seluruh cerita film The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe? Nah, tadi itu beberapa poin yang bisa kita highlight dari film satu ini. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai novel Narniaverse dari Magician Nephew sampai The Last Battle, semua karya dari mendiang C.S. Lewis akan kita buat di konten yang terpisah agar tidak kepanjangan ya Narnians. Tidak bosan-bosannya gue mau nanya lagi kepada kalian nih. Jika kalian masuk ke Narnia, akankah kalian menerima tawaran dari Aslan menjadi raja atau ratu Narnia? Tapi gue sih lebih kepengen minta izin sama Aslan buat tinggal di Aslan Country. Coba kasih tahu jawaban kalian beserta alasannya ya. Oh iya, kalau ada penjelasan lain yang mungkin pengen kalian tambahkan, jangan sungkan tulis di kolom komentar di bawah ya Narnians. Terima kasih buat kalian sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian telah bergabung di membership community. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang telah memberikan super thanks-nya untuk video ini. It's time to me to sign out. My name is Alexan Salah bareng Bang Eka tentunya. Stay safe and until next time. And remember, for Narnia and for Aslan.